Penasihatan pertama akan disampaikan Yang Mulia Hakim Konstitusi Bapak Profesor Adis Kadir. Silakan, Prof. Terima kasih Yang Mulia Profesor Saldi Isra, Ketua Panel, Yang Mulia Bapak Lili Prisbawono Adi, anggota panel. Terima kasih pemohon Bapak Dharma Pangrekun. Sehat Pak Dharma? Alhamdulillah. Dan para kuasa, terima kasih. Saya mulai dari format struktur permohonan hal-hal yang bersifat teknis dulu. Kalau kita membaca PMK 7 2025 itu kan di pasal 10 itu, apalagi ini kan sudah pernah beracara kan. Nah, pasal 10 itu kan jelas di PMK 7 2025 itu yang menguraikan tentang kewenangan mahkamah. Kan ada kedudukan, hukum pemohon, dan kewenangan mahkamah, kedudukan hukum, posita dan petitum. Nah, tidak lazim biasanya kalau dimasukkan dalam ada pendahuluan itu. Nah, jadi di permohonan ini tadi ini saya baca ada pendahuluan, itu mungkin sebaiknya pendahuluan itu dapat dielaborasi di dalam alasan-alasan permohonan saja atau di positanya, karena tidak lazim itu permohonannya ada bagian daripada pendahuluan. Kewenangan mahkamah ini sudah disampaikan dengan baik terkait dengan kewenangan mahkamah, mulai dari undang-undang hierarkinya, dari undang-undang dasar, dari derajat, hierarki derajat yang paling tinggi sampai yang paling rendah, ini sudah dimasukkan dengan rigid. Kemudian pada bagian kedudukan hukum ini, kalau saya membaca, ini dasar hak konstitusional ini masih terlalu luas. Kalau saya melihat ini belum terfokus. Banyak pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang dikutip. Ini banyak mengutip dari sana. Jadi ini pemohon harus memahami bahwa tidak cukup hanya mencantumkan pasal-pasal Undang-Undang Dasar saja tanpa menjelaskan apa relevansinya. Sebaiknya fokuskan saja pada hak yang benar-benar relevan, karena kalau terlalu banyak pasal justru membuat nanti argumentasi itu akan kehilangan fokus. Kemudian kerugian konstitusional juga ini belum bersifat spesifik kalau saya lihat ya. Jadi pemohon harus menjelaskan. Kalau latar belakang kita sudah tahu lah, siapa yang tidak mengenal kredibilitas dari seorang Dharma Pangrekun. Siapa yang tidak mengenal kredibilitas dari seorang Dharma Pangrekun, baik itu di Polri sampai dengan terakhir di Wakil Kepala BSSN itu. Nah, ini yang perlu dielaborasi itu terkait dengan pengamat kebijakan kesehatan nasional. Ini kan banyak orang yang belum tahu itu loh. Kemudian uraian ini belum menunjukkan mengapa posisi pemohon ini menyebabkan yang bersangkutan mengalami atau berpotensi
adanya atau mengalami kerugian konstitusional yang berbeda dari warga negara pada umumnya. Ini kan juga harus perlu dijelaskan, dielaborasi. Jadi masih perlu menjelaskan keterkaitan langsung antara aktivitas pemohon sebagai pengamat dan analis kebijakan kesehatan dengan keberlakuan norma yang diuji. Khususnya bagaimana norma tersebut dapat mempengaruhi aktivitas profesional, akademik maupun kebebasan berpendapat pemohon. Itu juga harus dielaborasi. Terkait dengan kausa verban, antara norma ini juga masih belum dibangun secara utuh. Permohonan menguraikan masing-masing pasal secara terpisah, oke. Namun belum menjelaskan keterkaitan sistematis antar norma yang diuji. Padahal argumentasi akan lebih kuat apabila dijelaskan bahwa pasal 353 ayat 2 huruf G ini menjadi dasar penetapan KLB yang kemudian melahirkan kewajiban kepatuhan dalam pasal 394 itu. Kewajiban pelaporan dalam pasal 395, larangan menghalang-halangi dalam pasal 400, dan pada akhirnya ancaman pidana pada pasal 446. Nah, konstruksi yang demikian ini akan memperlihatkan hubungan kausa verban tadi, sebab akibat, hubungan antara norma yang diuji dengan kerugian konstitusional yang didalilkan. Jadi oleh karena itu, agar supaya dijelaskan bagaimana norma-norma tersebut secara langsung menimbulkan kerugian konstitusional dari pemohon. Jadi ini perlu ada sedikit perbaikan terkait dengan kedudukan pemohon agar tidak dinilai oleh mahkamah nanti obskur atau kabur karena belum menjelaskan secara jelas. Alasan permohonan. Nah ini kalau kita lihat juga pemohon mendalilkan bahwa setiap pembatasan hak dalam situasi wabah otomatis bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, terhadap hal demikian, bukankah negara itu mempunyai kewajiban konstitusional untuk melindungi kesehatan masyarakatnya? Itu. Jadi mungkin tindakan seperti pembatasan mobilitas, karantina, isolasi, atau kewajiban tertentu pada saat wabah pada prinsipnya dapat dibenarkan secara konstitusional. Yang seharusnya dipersoalkan oleh pemohon mestinya bukan adanya pembatasan hak, tapi melainkan ketidakjelasan norma dan batas kewenangan pemerintah, bukan keberadaan kebijakan penanggulangan wabah itu sendiri. Pemohon juga sudah menyatakan bahwa frasa kriteria lain yang ditetapkan oleh menteri itu memberi kewenangan yang terlalu luas kepada menteri, itu tadi disampaikan dan saya sudah baca ini. Tetapi ini belum menjelaskan mengapa pemberian kewenangan tersebut bertentangan dengan UUD NRI 1945. Jadi fokus kritiknya itu bukan menteri diberi kewenangan terlalu besar, tapi melainkan undang-undang tidak memberikan batasan dan parameter yang memadai terhadap kewenangan menteri, sehingga bertentangan dengan prinsip kepastian hukum. Nah, yang perlu diperkuat adalah argumentasi bahwa undang-undang seharusnya terlebih dahulu menentukan batasan, kriteria, atau parameter pokok mengenai KLB ini. Sedangkan menteri hanya diberi kewenangan untuk mengatur hal-hal yang bersifat teknis.
Dalil terhadap pasal 394. Ini juga belum menunjukkan bentuk ketidakjelasan normanya. Pemohon menyatakan perasa mematuhi semua kegiatan penanggulangan KLB dan wabah terlalu luas. Namun belum dijelaskan juga secara rinci apa yang dimaksud dengan ketidakjelasan tersebut. Kegiatan penanggulangan apa yang menurut pemohon yang tidak jelas, itu tolong juga dielaborasi di situ. Pemohon perlu menguraikan bahwa norma tersebut tidak membedakan tindakan administratif, tindakan medis, dan tindakan pembatasan sosial, atau tidak memberikan batasan kewenangan pejabat pelaksana. Dengan demikian persoalannya menjadi ketidakpastian hukum, bukan semata keberatan terhadap substansi kebijakan. Itu yang 394. Dalil terhadap pasal 395 ayat 1. Ini juga perlu memfokuskan argumentasi pada ketidakjelasan norma, frasa harus segera melaporkan. Nah, ini bagaimana daripada memperdebatkan keberadaan kewajiban pelapor itu sendiri. Frasa harus segera melaporkan daripada memperdebatkan keberadaan kewajiban pelaporan itu sendiri. Nah, ini perlu juga dijelaskan lebih lanjut mengenai tidak adanya ukuran yang jelas mengenai kapan kewajiban pelaporan timbul. Siapa yang wajib lapor, batas waktu yang dimaksud dengan segera, sehingga menimbulkan ruang penafsiran yang berbeda-beda dan berpotensi mengurangi kepastian hukum. Kemudian ini dalil terhadap pasal 400. Ini juga perlu menguraikan lebih konkret frasa menghalang-halangi, menimbulkan ketidakpastian hukum. Ini positanya belum menjelaskan batasan perbuatan apa yang termasuk dan tidak termasuk sebagai tindakan menghalang-halangi. Apa yang termasuk dan tidak termasuk sebagai tindakan menghalang-halangi tersebut. Begitu juga hubungannya terhadap pasal 446. Perlu menjelaskan juga secara rinci mengapa ancaman pidana dalam pasal 446 dianggap tidak memenuhi prinsip kepastian hukum dan proporsionalitas. Ini Posita juga belum menguraikan hubungan antara ketidakjelasan unsur perbuatan dalam pasal 400 dengan penerapan sanksi pidana dalam pasal 446. Nah, oleh karena itu perlu ditegaskan bahwa norma pidana seharusnya dirumuskan secara jelas dan tegas tadi disampaikan. Lex serta dan lex stricta. Sehingga warga negara itu dapat mengetahui secara pasti perbuatan apa yang dilarang dan dapat dikenai sanksi pidana. Ini memang agak perlu diperbaiki juga sedikit terhadap Posita ini. Kalau perlu diarahkan argumentasi pada persoalan ketidakjelasan rumusan norma dan ketidakpastian hukum yang ditimbulkannya. Itu arahkan saja ke persoalan ketidakjelasan rumusan norma dan ketidakpastian hukum yang ditimbulkannya. Bukan semata-mata pada kemungkinan penyalahgunaan kewenangan atau keberatan terhadap kebijakan penanggulangan KLB dan wabah terhadap pasal-pasal aku itu 394, 395 ayat 1, 400, 466 Undang-Undang 17 2023. Jadi perlu memperjelas letak ketidakjelasan normanya, batasan perbuatan yang diatur, hubungan antar rumusan norma dengan ancaman sanksi yang ditetapkan. Petitum angka 1 ini perlu disempurnakan karena frasa menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ini
kurang lazim, diperbaiki sedikit saja ini, kurang lazim digunakan dalam perkara pengajuan undang-undang di MK. Permohonan telah diterima dan diregistrasi untuk diperiksa oleh mahkamah, jadi mungkin petitumnya cukup dirumuskan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, itu aja. Atau langsung dimulai dengan petitum mengenai pokok permohonan yang dimintakan pengajuan. Kemudian terakhir, adanya kecenderungan mengubah substansi kebijakan yang dipilih pembentuk undang-undang, bukan sekedar memperbaiki aspek inkonstitusionalitas yang didalilkan dalam posita. Ini bagian yang paling rentan untuk dipersoalkan adalah petitum pasal 395 ayat 1 yang mengubah kewajiban menjadi hak, serta petitum pasal 400 dan pasal 46 yang meminta pembatalan keseluruhan pasal. Padahal posita hanya mempersoalkan ketidakjelasan unsur tertentu. Oleh karena itu, petitum sebaiknya lebih diarahkan pada perbaikan ketidakjelasan norma dan harus selaras antara posita dan petitum, ya, daripada menciptakan norma baru atau menghapus keseluruhan rejim pengaturan yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang. Begitu Bapak Dharma Pangrekun, begitu yang kuasa. Terima kasih yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.